Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para siswa, kembali kita jumpa dalam pembelajaran jarak jauh di hari ini, hari Rabu, tanggal 22 September 2021 untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini tentu kita akan melanjutkan materi-materi tentang undang-undang yang mengikat untuk mata pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang hak dan kewajiban. Masih bicara tentang hak sebagai warga negara, maka undang-undang yang mengikat itu pun ada untuk mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara. Untuk pembelajaran kali ini tentu Pak Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Para siswa, untuk pembelajaran ini, tujuan dari belajar materi hari ini adalah kalian nanti mampu menyebutkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan kesamaan hukum dalam perlakuan hukum. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum. Sebagai bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum itu tidak pilih kasih, siapa yang melanggar ia harus mendapatkan sanksi. Jadi diharapkan nanti setelah pelajaran ini selesai, kalian dapat memberikan dapat menyebutkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan masalah hukum itu. Mari kita pelajari isi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan itu. Baik para siswa, kita buka mata pelajarannya, materinya hari ini tentang PKN. Yang punya buku silakan buka bukunya, dan yang tidak punya buku silakan mengikuti materi ini. Insya Allah ini sudah mewakili ya. Ya, pelajaran PKN di hari ini, hari Rabu ya, tanggal 22 September 2021, tentang pelaksanaan hak sebagai warga negara. Pelajaran yang lalu, hak-hak yang diberikan adalah hak menganut agama, sudah kita pelajari sesuai dengan UUD 45 pasal 28E ayat 1 dan 2 dan pasal 29 ayat 2. Sudah kita pelajari. Kemudian hak mendapatkan pendidikan, apa-apa yang kita harus miliki dapatkan, itu sudah ada tercantum dalam UUD 45 pasal 28C ayat 1 dan pasal 31 ayat 2. Yang ketiga, hak dalam menyampaikan pendapat. Bagaimana sopan santun dalam menyampaikan pendapat yang tidak berbenturan dengan masalah hukum. Itu ada undang-undang IT dan sebagainya, itu bagian dari bahasan pada pelajaran yang dulu. Ada di pasal 28E ayat 3. Kemudian hak memperoleh pekerjaan dan imbalan, pertemuan hari Rabu yang lalu. Itu pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2. Nah, ternyata hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum itu hampir sama dengan nomor 4.
Tapi untuk ini UUD 45 pasal 27 di ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 juga. Jadi kalau bicara masalah hak memperoleh pekerjaan dan imbalan, itu yang digunakan UUD 45 pasal 27 ayat 2 dan 28D ayat 2. Sedangkan untuk kedudukan yang sama di hadapan hukum, UUD 45 pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1. Jadi pasalnya sama, tapi ayatnya berbeda. Baik. Nah, di sini kita sebagai warga negara, siapapun yang tinggal di negara NKRI ini, itu perlakuannya sama. Jadi mulai dari usia sebagai warga negara, dalam hal ini memiliki KTP. Kalau kalian sudah memiliki nomor induk kependudukan, nah, NIK itu dengan artinya kartu KIA dulu ya, kartu identitas anak, itu NIK kalian, dan itu sebagai bagian dari hak sebagai warga negara, itu memiliki nomor kependudukan. Nah, bagaimana di hadapan hukum untuk anak-anak? Perlakuannya tentu kalau melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum oleh negara, maka ada sanksi kepada orang tuanya. Nih, jadi orang tua yang harus menanggung dari akibat dari perlakuan anaknya yang melanggar hukum bagi anak yang masih di bawah umur atau belum masuk masa remaja. Baik. Bagaimana isi dari UUD 45 pasal 27 ayat 1? Isinya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya, jadi kita diberi kedudukan yang sama, mata hukum sama. Cuma kita diwajibkan menjunjung hukum itu. Walaupun haknya sama, nanti kalau ada kejadian yang tidak kita rasakan tidak enak perlakuan pada kita, boleh kita melaporkan diri pelaku itu kepada aparat penegak hukum. Tuh. Jadi artinya kita akan diberikan pelayanan yang benar, asal kita juga menjunjung hukum itu. Ya, contoh, kalau kita mau naik kendaraan, pakai sepeda motor misalnya, karena sudah kelas 6 ada yang dibelikan sepeda motor, maka dia kalau tidak pakai helm, ya, yang pakai sepeda motor tidak pakai helm, itu akan mendapatkan sanksi juga. Kenapa? Sama. Karena dia tidak menjunjung hukum, tidak pakai helm. Tuh. Yang kedua, pasal 28D ayat 1. Nah, nih. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan kehidupan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ya, tuh. Diberi kebebasan untuk berbuat, tetapi tidak boleh melanggar aturan atau norma-norma. Ya, kita diakui, punya hak diakui. Oh, hak sebagai warga negara itu tadi sudah dibikinkan nomor induk kependudukan atau nomor KIA. Ya. Kemudian ada jaminan kepastian hukum, ya sudah ada punya akte kelahiran. Kemudian jaminan kehidupan. Nah, pemerintah di pelajaran sebelumnya menyiapkan lapangan pekerjaan. Dan kepastian hukum itu tadi, kalau melanggar ada sanksi hukumnya. Itu semuanya sama. Ya. Nah, dari pasal-pasal ini dijelaskan bahwa negara akan memberikan hak kepada semua warga negara. Ya. Aparat penegak hukum, nah itu aparat penegak hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku.
tanpa memandang suku, bangsa, agama. Tingkat kependidikan, wah sama semua, jabatan. Kalau melanggar sama, sanksinya sama. Jadi undang-undang yang digunakan untuk menjerat hukum itu sama. Kemudian semua pelanggar aturan lalu lintas, nah kena tilang. Apa itu tilang? Bukti pelanggaran dan harus membayar denda. Nah tindakan hukum inilah yang dilakukan agar tujuannya terciptanya ketertiban berlalu lintas. Begitu juga yang lainnya, pelaku tindak kejahatan pun juga begitu, akan diproses melalui sidang pengadilan. Ada perkelahian, ada pembunuhan, ada pencurian, perampokan, ada penistaan, atau semuanya siapa yang melanggar hukum dalam undang-undang itu, bukan undang-undang agama ya, undang-undang hukum negara maksudnya di sini. Kalau sudah urusan undang-undang melanggar agama, ya sanksinya di negara akan disidang juga, tapi pertanggungjawaban nanti di akhirat nanti itu berat lagi. Nah, pelaku tindak kejahatan akan diproses melalui sidang pengadilan. Pengadilanlah yang memutuskan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan itu, yang dilanggar itu. Ya. Tindakan hukum ini berlaku bagi semua pelaku tindak kejahatan, tidak pandang bulu. Ya. Dengan adanya pasal-pasal tersebut di atas, diharapkan tidak terjadi perlakuan yang semena-mena atau perlakuan yang tidak setara kepada pelaku pelanggaran. Jadi beda, sama, yang mau yang berbaju seragam kah, mau yang petani kah, mau yang nelayan kah, sama. Kalau melakukan pelanggaran yang sama, ya perlakuannya juga sama di mata hukum. Ya. Jadi dengan kita mempelajari ini, maka sudah tahu isi dari pasal-pasal dalam UUD 45 yang terkait dengan masalah kesamaan perlakuan di hadapan hukum. Ya, maka dengan demikian kita sudah bertambah pengetahuan kita, tidak hanya sekarang mau mendapatkan yang enak saja, tetapi harus ada pertanggungjawabannya. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita kembali untuk beraktivitas yang lain. Mungkin setelah pelajaran ini Pak Guru akan memberikan lembar kerja siswa. Silakan nanti dikerjakan di Google Drive atau Google Form. Dan setelah itu ada pelajaran SKI di hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.